Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menulis opini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Rifka Zafira Liutmila, ada Naura Putri Akwa Maliha, ada saya sendiri, Zakira Bani, kemudian ada Muhammad Imam Al-Fatah Sutrisno. Kemudian selanjutnya dipersilakan kepada Naura. Ya, pengertian opini. Opini adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pendapat pribadi seseorang mengenai suatu topik, isu, atau peristiwa. Pendapat dalam opini didasarkan pada pemikiran, pengalaman, penelitian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Opini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar dan mengajak mereka untuk mempertimbangkan sudut pandang atau pandangan penulis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis opini. Dalam menulis opini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tulisan tersebut efektif dan mempengaruhi pembaca. Berikut adalah 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, topik. Yang kedua, segmen media. Yang ketiga, tema. Yang pertama itu topik. Pemilihan topik yang tepat merupakan langkah penting dalam menulis opini. Pilihlah topik yang menarik, relevan, dan memiliki kepentingan publik. Pilih isu atau peristiwa yang sedang dibahas secara luas atau kontroversial. Pastikan Anda memiliki minat dan pengetahuan yang cukup tentang topik tersebut agar dapat menyampaikan pendapat yang kuat dan kredibel. Kemudian ada segmen media. Setiap segmen media memiliki ciri khas dan audiens yang berbeda. Pertimbangkan segmen media yang akan dituju dengan opini Anda. Apakah Anda menulis untuk surat kabar, majalah, blog, atau media sosial? Sesuaikan gaya penulisan, tingkat keformalan, dan bahasa yang digunakan dengan segmen media tersebut. Misalnya, tulisan untuk surat kabar biasanya lebih formal dibandingkan dengan tulisan untuk media sosial. Yang ketiga ada tema, yaitu tentukan tema yang jelas dan fokus untuk opini Anda. Hindari terlalu banyak topik dalam suatu opini agar tidak membuat pembaca kebingungan. Tetapkan tujuan tulisan Anda dan jaga konsisten dalam tema yang dipilih. Fokus pada satu aspek atau sudut pandang dalam topik tersebut untuk memastikan pesan Anda tersampaikan dengan baik. Selanjutnya kepada saudari Naura dipersilahkan. Cara menulis judul opini. Menulis judul opini yang menarik dan efektif adalah langkah penting dalam menarik perhatian pembaca dan memberi gambaran tentang isu yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa cara untuk menulis judul opini yang baik. Yang pertama, singkat dan padat. Usahakan untuk membuat judul opini yang singkat dan padat. Hindari judul yang terlalu panjang dan rumit. Gunakan kata-kata yang tepat dan memadai untuk menggambarkan esensi dari opini Anda. Contoh, mengatasi krisis air bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya kepada Saudari Rifka, dipersilakan. Yes, yang kedua yaitu gunakan kata kunci. Sertakan kata kunci yang relevan dengan topik opini Anda. Kata kunci ini akan membantu pembaca untuk memahami subjek yang akan dibahas dalam opini Anda. Gunakan kata-kata yang kuat dan menarik perhatian. Contohnya, menyelamatkan hutan, melawan deforestasi untuk masa depan bumi. Yang ketiga, gunakan frasa penarik. Frasa penarik yang memancing minat pembaca dan membuat mereka ingin membaca lebih lanjut. Frasa penarik dapat berupa pertanyaan menarik, pernyataan kontroversial, atau kutipan yang menggelitik. Contoh, apakah era digital membawa kehancuran bagi pendidikan tradisional? Selanjutnya, dipersilakan kepada Saudara Fawas. Keempat, gunakan gaya bahasa yang menggugah. Pilih kata-kata dan gaya bahasa yang kuat dan menggugah emosi pembaca.
Judul yang memicu emosi pembaca akan lebih menarik dan mempengaruhi mereka untuk membaca opini Anda. Contoh, menggugat ketidakadilan sosial, mengubah suara rakyat yang tertindas. 5. Bersifat jelas dan mengabarkan isu yang dibahas. Pastikan judul opini Anda jelas dan memberikan gambaran tentang isu atau pendapat yang akan Anda bahas. Judul harus mencerminkan isi opini secara akurat. Contoh, menegakkan hukuman mati, mempertimbangkan etika dan efektivitasnya. Saudara Imam. Langkah dalam mengutip langkah mengutip dalam opini. Yang pertama itu ada identifikasi sumber yang akan diutip, yaitu temukan sumber yang relevan dan dapat mendukung atau menguatkan pendapat argumen yang Anda sampaikan dalam opini. Yang kedua, tentukan format kutipan yang sesuai, yaitu pilih format kutipan yang sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan dalam opini Anda. Jika Anda mengikuti gaya penulisan APA atau MLA, pastikan untuk menggunakan format kutipan yang konsisten dengan gaya tersebut. Yang ketiga, ada kutip dengan akurat, yaitu kutiplah dengan akurat bagian yang relevan dari sumber yang Anda gunakan. Jangan mengutip secara selektif atau mengubah makna dari sumber tersebut. Yang keempat ada sertakan tautan atau daftar pustaka. Jika Anda menulis opini untuk media online atau platform digital, sertakan tautan atau sumber yang dikutip. Yang kelima, jangan lupa memberikan kredit, yaitu karena ini adalah cara untuk menghormati pemikiran orang lain dan menjaga integritas akademik dan jurnalistik. Selanjutnya kepada Saudari Naura. Sistematika penulisan opini. Sistematika penulisan opini terdiri dari 3 bagian utama, lead, batang tubuh, dan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing bagian. Yang pertama ada lead. Lead adalah paragraf pembuka dalam opini yang bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan menjelaskan isu utama yang akan dibahas. Lead harus singkat, padat, dan menarik agar pembaca tertarik untuk melanjutkan membaca opini Anda. Dalam lead, sampaikan permasalahan atau fakta penting yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, silakan. Nah, yang kedua itu ada batang tubuh. Batang tubuh merupakan bagian utama opini yang berisi argumen, bukti, dan pendapat yang mendukung. Bagian ini digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan sudut pandang penulis secara lebih rinci. Susunlah batang tubuh dengan urutan yang logis dan runtut. Pisahkan setiap argumen atau poin penting ke dalam paragraf terpisah. Gunakan data, fakta, kutipan, atau contoh konkret untuk memperkuat argumen yang Anda sampaikan. Yang ketiga, kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah bagian penutup opini yang menyimpulkan argumen Anda secara ringkas tetapi kuat. Di sini, rekapitulasikan pendapat Anda dan poin-poin penting yang telah Anda bahas dalam batang tubuh. Berikanlah kesan akhir yang kuat dan mempertegas pendapat atau solusi yang Anda sampaikan dalam opini. Kesimpulan harus memberikan kejelasan kepada pembaca dan meninggalkan kesan yang tegas. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.